Cek bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Sadaqallahul azim. Bapak Imam Khatib Bilal Gharim Masjid Talibur Rahmah yang kita hormati dan dirahmati Allah, Ketua BKM beserta pengurus yang saya hormati, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari individunya nampaknya kami ini yang bawa Pak kalah dengan ibu-ibu, banyaklah ibu-ibunya. Yang pertama, ucapan terima kasih atas kepercayaan BKM meminta saya untuk ngisi studi subuh kita di sini. Mulanya Pak Toto minta 2 kali sebulan. Saya bilang jangan, karena jadwal di masjid lain yang kosong di subuh keempat. Alhamdulillah. Tapi baru pertama pengajian kita sudah di pelonco. Ya. Pas masuk azan belum ada orangnya. Gitu, azan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu saya ini tidak banyak, tapi kita mengkaji yang keseharian saja yang kita butuhkan. Nah, kalau boleh kita kasih judul pagi ini, judulnya ngemal sholat. Kira-kira ngemal sholat itu contohnya begini, Ibu. Ibu lihat apa namanya lekukan ini nih, dengan yang lainnya sama aja, asal dia sama lebarnya begitu. Ini tidak bisa dibuat basing-basing itu tuh, tidak samanya. Nah ada malnya tuh, nah itu ngemal namanya. Sama ubin ini kan apa namanya keramik ini, ukuran lebar panjangnya sama nih, jadi mudah dipasang, rapi dia. Kalau ada yang pandang ada yang pendek, nah tidak bagus nampaknya. Ngapunya sama ada cetakannya, itu namanya mal. Nah kita ngemal sholat kita. Jujur saya sendiri mengaku kita ini Islam ikut-ikutan. Iya. Tapi walaupun begitu paling tidak kita tahulah dasarnya. Ditanya orang ngapo sembahyang pakai ruku, ya ruku aja, kata-kata. Imam ruku, ya kalau macam kamu sembahyang sendiri tidak pakai imam, ya nengok orang. Tidak cah itu. Ngapo? Karena ada dasarnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Tidak hafal kita hadisnya, tapi kita bisa jawab. Salat pakai ruku itu karena mencontoh salat Nabi. Kata Nabi ruku, ya ruku. Kita ini tidak bisa bikin dewek salat. Nah itu makanya kita ruku. Jadi itu ngemal namanya. Menconcokkan sholat kita ini dengan hadis Rasulullah. Lah cocok belum? Ingat waktu di SD, muridnya sampai 30, 15. Kalau ujian sholat subuh 2 rakaat itu, per orang 5 menit, 5 kali 10, 50 menit.
Kalau muridnya 15, lah sejam setengah lebih, hampir 2 jam. Tidak mungkin tidak diselesaikan. Maka dites guru tuh bacoannya baik. Sama SMP ujian sholat lagi. Murid SMP itu waktu itu mencapai 35 sampai 40, dikasih wajib jamnya sejam setengah. Itulah kadang-kadang praktek sholat tuh serakaat baik. Yang penting dia ngerti sholat. SMA juga. Nah, gerakannya tidak dinilai. Makanya tahiyatnya tuh beda-beda. Ada yang dari at-tahiyatul mubarakatus salawatut, ada yang asyhadu alla ilaha illallah, ada yang nunjuknya model ini, ada yang at-tahiyatu, yang mana yang nunjuk tidak tahu katanya, nunjuk baru, ada asyhadu alla ilaha illallah, yang macam mana yang benarnya. Nah itu nak kita mal pagi ini. Nah pertama, sholat itu khusyuk itu maknanya serius. Bukan tidak ingat apa-apa, tidak ingat apa-apa tuh pingsan. Kira-kira serius itu khusyuk tuh bapak manggil, Jun, yo ya sini. Berangkat saya itu khusyuk lah. Jun, ya benar. Jun, ya. Ini deh, kata bapak, sangat lari, tunggu kembali kelak. Atau gaya itu. Nah itu tidak serius namanya tuh. Nah ini kira-kira kelas kita tuh kata ulama batas Allahu Akbar. Fokus ke Allah, itulah khusyuk tuh. Bab kalau kita Allahu Akbar lah, tangan di sini, ada ambulan lewat. Mulai kita siapa lah yang meninggal. Ada kebakaran itu tuh. Kebakaran di mana lah kata-katanya. Di Rimbo kita sembahyang tetap sorak Allahu Akbar zuhur. Tidak ada orang kecuali kita. Sesiat itu tuh besar itu hijau warnanya. Sambil sholat tuh kita baca nengok kira-kira. Nah, itu kan apa sholat kita tidak diterima? Wallahu a'lam bisawab. Karena kelas kita sebegitu beda dengan rombongan sahabat. Nyabut panah tuh nunggunya lagi sholat. Panah tuh kan matanya cak ini. Amal ditambut tambah lebar dia. Begitu dari sholat, habis sholat tuh nyenak, lah sudah dicabut. Lah sudah. Cacam. Nah gitu. Ada nyamuk bernempel betraso gitu, nah kata kita. Ini. Maka didahului dengan wudhu. Wudhunya juga harus khusyuk. Khusyuknya wudhu tuh pertama tidak boleh sambil ngobrol. Tidak boleh wudhu tuh sambil ngobrol. Nah kita kadang-kadang sepanjang wudhu. Maman lah naik harga sawit, alhamdulillah lah dua-dua mak ini dan sebagainya. Cuman buahnya idaknya nado. Mana mak idak mopo, kompanen dia seimbang lagi itu. Ya jadi kan model-model ini kan idak kan. Yang ketiga, wudu itu ada rukunnya. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu iza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kita ngemal-ngemal baik gitu. Rukun wudu itu 4. Yang ini mesti benar. Bukan yang lainnya boleh salah. Sebab cuci tangan itu sunnah. Kumur-kumur itu sunnah. Menghisap air ke hidung itu sunnah. Aslinya tuh menghisap air ke hidung, bukan bertembung. Yang kita tuh ini belum sampai, itulah ngembus itu kan. Yang aslinya itu dihisap sampai sakit di sini. Itu aslinya wudu tuh. Nah itu sunnah. Nah yang rukun
Wudu itu makanya nawaitu wudu itu dari basuh muka tu. Karena rukun yang pertama membasuh muka. Muka tu mulai dari pinggir telinga kanan ke kiri, ujung tumbuh rambut kening sampai ke dagu. Jadi mesti basah galuh tu. Kalau kita berwuduk tidak basah kiri kanan, maka wuduknya tidak sah, solatnya tidak sah. Yang kedua, tangan sampai siku. Ngapa tangan sampai siku? Supaya sikunya basah. Kalau ini keran, kata kita, tidak basah sini. Ini keran. Siku sampai tangan ya. Tapi kalau tangan sampai siku, ini keran. Nah, kata kita model ini. Nyoidan tidak tumpah ke atas, patutnya tumpah ke bawah. Siku kita basah. Mau tidak sampai siku, ini ayat. Allah yang nyuruh sampai ke sini nih, tidak basah sampai ke sikunya tuh, itu tidak sah. Nah, yang fatal itu rukun yang ketiga, membasuh kepala. Ayatnya tuh mengusap kepala, bukan rambut. Ngapu? Setiap orang pasti punya kepala, belum tentu punya rambut. Ada yang botak, mana rambutnya? Nah, tapi ada kita tengok orang berwuduk dah. Itu asli rambut, bukan kepala. Tidak boleh itu. Begini kita, rambut juga kena, tapi ini kepala. Ke belakang juga boleh, saya tuh kepala. Tapi kalau ini asli bukan kepala. Nah, itu makanya tidak boleh yang demikian. Telinga itu sunnah. Terus kaki sampai mata kaki itu wudu. Selesai wudu baru kita ngobrol kalau pentingnya. Kalau tidak penting ya tidak usah dulu. Apa yang ditanya tadi aku nanya, kini aku lupa. Ya sudah. Nah, ngamuk dia gara-gara kita tidak jawab tadi. Kita lagi berwudu tadi. Nah. Selanjutnya salat. Salat itu diawali dengan takbiratul ihram. Niat itu di luar salat. Maka niat boleh bahasa Indonesia. Boleh kita tidak hafal niat salat jamak ngantar pengantin ke kaur. Kata ketua rombongan, kita jamak baiklah, jamak kasar kepalang kata orang. Kita baru inilah dengar jamak kasar nih. Mana? Kita kata, macam mana jamak kasar nih? 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Jadi tidak usah kita asar lagi kelak. Itu namanya jamak kasar. Amalah kata kita. Kita pasang niat, sengaja aku solat zuhur, jamak kasar dengan asar, 2 rakaat. Ikut imam, lillahi ta'ala Allah, sah dia. Kalau niat, tapi Allahu Akbar, sudah tidak bisa lagi kita bahasa Indonesiakan. Maka tidak boleh diganti Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar ini kalau rombongan-rombongan dusun dulu tuh jelinian, angkat tangan dulu, apa takbir dulu, apa serempak. Itu kalau orang dulu. Kita kini nak ngejau, naknya dulu Allahu Akbar, lajulah. Allahu Akbar, baru yang angkat tangan. Ada semua Allahu Akbar boleh. Ternyata boleh galau. Nak takbir dulu. Allahu Akbar. Takbir dulu kan? Ada yang angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Lah di sini tangannya. Ada yang serempak. Allahu Akbar. Boleh galau tuh. Macam mana kalau bisu? Iya namanya bisu. Cukup dalam hati. Tapi Imam Syafi'i menegaskan harus mulutnya mengikuti Imam Syafi'i, yang lain tidak. Itu kalanya bisu, ini tidak baca, suaranya tidak ada. Itu ini takbir. Tempat tangan, jari-jari ada digatur galau dalam hadis ini. Jangan terlalu mekar, jangan rapat niat. Bahasa petiperanya sedang-sedang saja. Nah, Allah.
Idak pula lemak nengok gitu. Cak nak nerekam kita tuh. Nah, ini ada hadisnya yang model ini. Kita tidak hafal hadisnya tidak apa-apa. Nah, yang galak kita keliru tuh pas takbir tuh hadisnya telapak tangan ini ngadapnya ke kiblat. Kita nih ngadap ke pelipis. Allah. Nah, gitu lah. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Kalau di hadisnya dua telapak tangan ini ngadap ke kiblat. Allahu Akbar. Posisinya uzunain atau mankibai. Jadi uzunain itu sejajar daun telinga. Allahu Akbar. Sejajar dengan bahu. Allah. Ini tino Pak Ustadz. Lanang boleh. Cak ini. Itu. Tino lebih sopan cak ini. Itu. Di sini. Jangan digaya-gayai. Allah. Nggak usah. Jangan remil. Jangan diligat-ligat. Allahu Akbar. Nggak usah. Allahu Akbar itu. Nah ini itu ada hadisnya kalau tuh. Itu yang kita amalkan. Ngapo kita model ini ada hadisnya. Karena keterangan hadisnya dua telapak tangan ini menghadap ke kiblat. Nala terbiasa Pak Ustadz. Ketika kita sholat kita ingatkan. Tidak ingat Allahu Akbar. La al-Fatihah uwai salah. Tidak usah ulang lagi. Namanya urung kita sholat itu lah itu tuh. Nah, tapi sudah seikan kita menghadap ke kiblat. Allahu Akbar itu. Nah sini posisi ini nam ini nih. Imam Syafi'i cak ini, cak ini. Imam Maliki cak ini, sama cak ini. Yang lepas itu nih kan? Imam Hambali cak ini. Imam Hanafi cak ini. Ada yang cak ini. Tapi jangan kita Isya di sini, subuh di sini, zuhur lepas, jangan. Kata boleh gak? Boleh. Ada yang cak ini Pak. Fikih kontemporer tuh cak ini dia. Banyak sama kita temu. Sesak napasku nengok. Jangan nengok orang. Kita orang-orang. Ini boleh cak ini nih. Nah ini tentang salat. Tidak aku bacakan hadisnya supaya kita lebih cepat ya. Tapi ini segalanya ada hadis tentang itu. Jadi Allahu Akbar sini. Tapi telapak tangan itu ngadap ke kiblat. Selagi kita ingat. Tapi kalau kita terbiasa itu ini praktis itu. Ngapu harus tangan dua Pak Ustadz? Karena memang Rasul menyuruh dua tangan. Kalau orang zaman perang dulu, cak ini namanya tabek tua, nak tembak lah, ini nyerah artinya. Nah ini kepasrahan kita kepada Allah. Tapi di tempat kami dulu ada yang tangan sebelah aja dia. Allah, tangan sebelah ini patah, baru dia tarik ke sini. Tidak pacak ngangkat lagi, jadi tariknya ke sini. Namanya kondisinya itu tentang gerakan takbir. Jadi Allahu Akbar boleh. Jangan terlalu tinggi cak ini. Jangan pula yang ke depan itu. Ada pula yang pas pusat. Allah. Iya ngapa tidak ndaki ke sini? Allah. Nah, maksud saya kemana dalilnya yang cak itu tuh? Jadi maksud saya sholat kita ini boleh kita ikut-ikutan galau, tapi seidak-idaknya kita paham lah. Yang seperti itu. Karena hadisnya cuma dua itu, sejajar bahu, sejajar daun telinga. Itu tentang misalnya. Nah, kemudian ngangkat tangan tuh dalam hadisnya 4 kali jumlahnya. Pertama takbir, Allahu Akbar sekali. Doa iftitah, kabira walhamdulillah. Al-Fatihah, waladhdallin amin. Ayat pendek, lam yalid walam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, angkat tangan lagi tuh. Ruku. Angkat tangan lagi ruku tuh. Sami Allahu liman hamida, angkat tangan lagi. Bukan cak ini kalau dia nanya tuh di hadisnya tuh tetap cak ini.
Jangan pula melambai-lambai. Sami Allah liman hamidah. Ini cak ini. Sami Allahu liman hamidah. Tetap di sini dia. Ruku Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Turun ke bawah tu Allahu Akbar baik. Tapi tangannya tidak diangkat. Allahu Akbar. Tahiyat. Apa namanya? Sujud. Duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud. Tegak tu tidak juga tu. Tidak ngangkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini rakaat kedua kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Maghrib misalnya. Waladhdallin amin. Wal asr. Misalnya selesai. Allahu Akbar. Subhanallah azimi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Setelah sami Allahu liman hamidah tu ada yang cak ini. Ada hadis itu. Ada yang lepas. Boleh. Jangan kata sami Allahu liman hamidah. Ni model baru pula. Tidak. Memang ada hadis itu tu. Turun ke bawah tadi. Allahu Akbar. Rukuk ni kan. Sujud. Maksud saya bukan rukuk. Sujud. Allahu Akbar rabbik pilih. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Tahiyat. Nah, bangkit tahiyat yang ketiga, rakaat ketiganya itu baru Allahu Akbar, seolah-olah memulai rakaat yang baru. Karena tadi terputus dengan tahiyat tuh. Di zuhur juga model itu. Di rakaat ketiganya itu angkat tangan. Aku angkat tangan terus, Pak Ustadz itu. Nah, setidak-tidaknya kita paham dalilnya maksud saya. Itu yang kita inginkan tentang masalah ngangkat tangan. Terus kita selesaikan dulu yang masalah ngemal sholatnya ini. Nanti kita kasih waktu tanya jawabnya. Kalau kita ini tidak baca anu nih, turun sujud itu ada 2 versinya. Boleh lutut duluan hadisnya, boleh tangan lo. Allahu Akbar kata kita. Ruku nih, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Usia saya, badan kira-kira masih sehat, lemah, turun lutut duluan ini. Tapi kalau umurnya 80-an, badannya besar, turun lutut duluan, jatuhnya kelak. Makanya boleh telapak tangan. Allahu Akbar, kata imam. Allahu Akbar, kata. Sami Allah, kata imam. Sami Allah, kata kita. Allahu Akbar, kata. Allahu Akbar. Nah, kata dia. Fisiknya tidak memungkinkan, kan? Boleh. Jadi telapak tangan duluan boleh. Ngapunya bangkit main tinju tuh Pak Ustadz? Allahu Akbar. Ada hadisnya ternyata. Yang pakai tinju itu, nah, Rasul bangkit dari sujudnya seperti membuat adonan kue. Nah, orang buat adonan kue itu tidak jangan kayak ini, adonan kue itu pasti cak ini gitu kan. Nah, jadi boleh kalau main tinju cak ini. Boleh pula kita pakai ini. Ini dalam rangka untuk tentang rukunya. Kalau rukunya normal seperti ini. Nah, ini biasa. Bangunnya tuh boleh telapak tangan, boleh digenggam. Turunnya tuh boleh lutut duluan, boleh. Kalau dipaksakan itu. Ada orang nanya, setelah rakaat pertama ini, Allahu Akbar. Allahu Akbar rabbik pilih. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Duduk sebentar. Ada yang ngomong, itu nambah gerakan Pak Ustadz. Tidaklah. Jadi boleh duduk sejenak tuh. Ini rakaat pertama misalnya. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdi. Allahu Akbar rabbik pilih. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar.
baru kita tegak. Boleh. Kalau nak langsung tegak, boleh juga. Tapi kalau kita duduk sesaat itu bukan menambah gerakan. Dan itu boleh. Nah, ini dalam hadisnya. Ini bukan ngajari ya, cuman kita ngepaskan salat kita. Terus tahiyat. Tahiyat itu modelnya duo. Ada yang ibu jari sejajar dengan telunjuk. Posisi telunjuknya nih. Jadi sejajar ini. Yang kedua, ibu jari ketemu jari tengah. Boleh. Hadisnya cuma dua itu. Posisinya di lutut. Tentang kapan mulainya ada galau dalilnya. Dari at-tahiyatul mubarak ada dalilnya tuh. Dari asyhadu alla ilaha illallah ada dalil. Tapi yang kita kasih tuh jangan yang cak ini nih maksudnya tuh. Dia tahu yang mana yang nunjuk ini. Nah, kalaupun nunjuk jangan pula at-tahiyatul mubarak. Nya model ini posisinya. Tinjunya gitu. Ibu jari sejajar seperti ini boleh, yang kedua seperti ini. Hadisnya cuma dua itu. Boleh atau. Nah, yang tegak tunduk enggak dulu ada Imam Maliki membolehkan seperti ini. Imam Hambali boleh mutar-mutar ini. Boleh atau. Yang tidak boleh itu yang cak ini. Itu. Jadi kalau kita aku tidak khusyuk, jangan nengok telunjuk orang. Sebab kalau posisi kita sedang tahiyat itu, mata kita pindah dari tempat sujud ke sini. Itu hadisnya. Saat kita tahiyat itulah mata kita nengok ke telunjuk deh. Bukan kan. Selain daripada itu, tempat kita nengok tempat sujud. Kalau tahiyatnya, ya kakinya model ini, tahiyat awal di i'tiraz. Kedua. Cak ini. Nah, kalau yang cak ini ada kita tengok. Ada yang cak ini. Tidak kita ketemukan hadis itu. Bab gambar di buku kalangan Muhammad Rifai itu sudah berdasarkan hadis galau dan itu berasal dari fikih sunnah. Maka digambarkan bulat di buku ini kan pantat kita cak ini gambar. Sakit Pak Ustadz? Ya malam 4 tahun tidak sakit. Yang cak ini kalau tidak biasa kan sakit ini nih. Kecuali kalau sedang US. US itu ulas bayan gitu. Sakit kaki kita ulas bayan boleh kita namanya lagi sakit. Itu tentang itu. Nah, yang larangan itu mohon maaf, memang ada hadisnya tentang itu. Ketika kita tahiyat, innaka hamidum majid. Tidak ada doanya lagi, batas itu. Ada doanya tuh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tutup. Tidak usah assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang tidak ada dalilnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan telapak tangan kamu seperti ekor binatang buas katanya. Itu. Jadi tidak usah yang ini. Kita mungkin terbiasa. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada tuh. Ada dulu mengatakan ini nih buka pintu surga. Ini untuk pintu neraka. Alangkah mak kita tiap petang nih, cak ini baik kawannya. Jadi tidak ada hadis tentang seperti itu. Jadi ini. Nah, seidaknya dengan kita paham seperti ini, kita memang ikut-ikutan, tapi ada juga ilmu kita tentang itu. Ngapo kata orang cak ini? Karena memang seperti ini hadisnya, menghadap ke kiblat. Ngapo harus ditempel ke telinga? Karena Rasulullah sholat itu jempolnya pernah nempel ke telinga. Ngapo sejajar dengan dado? Dua tempat naruh tangan ketika takbir itu. Sejajar daun telinga, kemudian sejajar dengan bahu. Ngapo cak ini? Imam Syafi'i mengajarkan cak ini nih. Ini sedang apa jantung sini nih. Kira-kira seperti itu. Silahkan tuh.
Tapi kita di kota biasanya normal seperti ini. Amun kita ke dusun, orang dusun tuh mohon maaf nih, kadang memang terbiasa diajar Allahu Akbar. Begitu ya sholat. Ada dalilnya tentang itu tuh. Nah, ini. Ngapunya tidak sama Pak Ustadz. 4 mazhab tuh. Karena hadisnya beda-beda. Ngapa beda-beda? Ketika berangkat Rasul, tidak 4 sahabat tuh berangkat galau. Mungkin Umar berangkat, Ali berangkat, Utsman, Abu Bakar tinggal. Berangkat yang berikutnya Utsman yang berangkat, Ali, Utsman berangkat tinggal. Nah Rasul ditengok, kata Umar model ini, waktu Umar nengok. Kata Ali model ini, waktu Ali nengok. Kata Utsman model ini. Nah itulah yang dinukilkan hadis-hadis tentang masalah sholat tersebut. Nah, ini sehingga menjadi paduan bagi kita untuk macam mana sholat. Nah kira-kira ringkasnya tentang ngemal sholat kita model itulah. Tidak saya bacakan hadisnya, tapi itu semuanya berdasarkan petunjuk hadis. Sampai di sini dulu, kita sebentar. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan? Silakan Pak. Waktu sujud posisi kanan, ada yang mengatakan Ya, mohon maaf Pak. Jangan kamu sujud seperti anjing. Allahu Akbar. Mana Cak nengok galau tuh? Cak ini. Ini gaya anjing. Sebab rukun sujud tuh 7. 1 hidung dengan kening dihitung 1. Jadi jangan kening baik, hidung tidak. Jangan hidung baik, kening tidak. Itu 1 nih. 2, 3 telapak tangan. 4, 5 lutut. 6, 7 jari-jari kaki ini. Kalau dia model kata Pak Haji tadi, itu 9. Allah. Ayo, karena sikunya ikut. Tidak boleh sujud tuh. Kalau Tino, kalau lanang sujudnya mesti Allahu Akbar. Lanang, aman Tino, ini ke dalam, karena ada yang ditahan. Itu aja bedanya. Jadi itu cara kita sujud. Oke. Kalau jari-jari tidak terlalu dikembangkan, jangan mekar ini jangan pula. Saudara, ya, rapatkan. Tapi sejajar dengan bahu kita. Allahu Akbar. Nah. Ada juga Allahu Akbar. Allah kena mau. Cari yang nikmat sholat itu seperti itu. Ya, ada yang silakan Pak. Ketika dia terakhir dalam pekerjaan sholat sunat, Ya. posisi tahiyat itu Ya. wajib atau Dalam tahiyat akhir sholat sunat kan atau termasuk sholat subuh nih. Itu ada 2 pendapat. Duduk tahiyat nih kan ada iktiraf, ada tatawarruk. Ada orang yang tahiyat akhirnya Allahu Akbar. Boleh Pak. Ada dalilnya tentang ini. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Kita nengok, tahiyat awal ngapain salam? Boleh. Nah, ada yang boleh seperti ini, boleh. Karena itu tadi perbedaannya karena 2 rakaat itu tadi. Karena sholat 2 rakaat itu biasanya tahiyatnya seperti ini, duduknya seperti ini. Tapi karena ini tahiyatnya untuk karena cuma 2 rakaat, boleh seperti ini. Maka dengan tahiyat duduk seperti ini, iktiras namanya, tawaruk seperti ini, juga kedua-duanya boleh. Ada kalau dalil tentang itu. Tapi tidak lazim kita nengok yang cak ini. Tetap cak ini lah. Walaupun cuma 2 rakaat. Jadi kalau ketemu model itu ada dalilnya. Cuma jarang orang melaksanakannya. Yang lain? Iya. Itu masbuk. Jadi dalam keadaan masbuk ini, imam sudah rakaat terakhir. Ini duduknya bagaimana kita masuk? Apa mengikuti duduknya imam? Atau kita karena nak melanjutkan rakaat yang lain, itu duduknya seperti itu tadi. Sebenarnya tidak duduk langsung rakaat akhir. Jadi apakah kita harus mengikuti imam atau kita boleh aja? Ya. Dalam sholat, kalau kita berimam, makmum wajib mengikuti imam. Termasuk rakaat tadi. Ya.
Dan ada hadis yang mengatakan nanti kita bangkit dari kubur kepalanya seperti kepala keledai. Kenapa? Galak ndului imam. Apa ndului imam nih? Misalnya Allahu Akbar kata imam. Imam belum bangun tuh nyala mulai. Tidak boleh, itu tunggu dulu. Makanya bar kata imam baru kita bergerak. Allahu Akbar kata imam. Baru kita bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar kata imam. Baru kita Allahu Akbar. Supaya tidak menurut imam. Nah pas kita ketemu misalnya, saya dari awal. Kalau misalnya sholat di sini seorang. Aku nak ikut sholat. Yang dalil cak ini tidak ada. Nepuk bahu. Tidak ada dalilnya tu. Kalau nak nepuk bahu, jangan ganggu orang. Nyo sholat. Aku sholat. Allah. Ganggu orang tu. Amun ndak, sama-sama sholat. Apa sama sholat? Dia sholat. Aku sholat juga. Allahu Akbar. Sudah takbir tu baru kita tepuk. Dia sholat, kita sholat. Atau tidak perlu kita nepuk, jaraknya memang harus 3 jari itu tuh dengan dia tuh. Nah kita ngomong Allahu Akbar, kata kita agak kuat dikit itu. Nah yang imam ini tidak usah nanya, tidak nepuk apa? Tidak usah bertanya. Anak itu dalam itu. Jadi boleh kita langsung. Tapi kalau seorang harus ambil dari posisi kanan itu. Karena Rasul pernah nari anak dari posisi kiri itu ke kanan. So itu hadisnya itu. Kanan. Kalau nanti datang lagi yang kedua, jangan dia ke sini. Allah ke kiri. Nah, yang itu tadi kalau nak nepuk, tidak usah juga. Dia di belakang. Allahu Akbar katanya. Aku yang di sini mundur. Mundur sejajar dengan itu tadi. Nah, posisi imam harus di tengah-tengah. Mau di dusun ini kan sap pertang penuh. Nah, yang duduk di kanan itu. Tidak ada. Walaupun seorang yang harus ikut imam di sejajar imam. 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus itu tuh. Jangan penuh ke kanan tidak, penuh ke kiri tidak. Ya pokoknya imam selalu di tengah. Itu imam. Nah, pas kita ketemu rakaat keberapa? Minimalnya itu batas ruku. Allahu Akbar. Kalau dia lagi ruku tuh, imam lagi ruku, janganlah banyak. Allah. Orang bangkit pula kelak. Langsung niat usolli padahal apa dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung ambil ruku tuh. Kalau batas ruku rakaat pertama, dia tidak usah ngulang sholatnya. Kecuali kalau sami Allahu liman hamidah. Tidak baca lagi tuh, harus ketinggalan satu rakaat. Pas kita ketemu, orang lagi tahiyat akhir, Allahu Akbar kata imam. Tahiyat orang nih. Sayang kalau kita tidak ngambil jamaahnya itu. Maka kita Allahu Akbar. Nah, kata kita. Allahu Akbar. Nah. Ikut imam ini. Karena imam tahiyat akhir. Itu. Assalamualaikum kanan. Jangan dulu bangkit. Assalamualaikum kiri. Baru bangkit. Kadang-kadang nih. Assalamualaikum kanan. Lah bangkit, tidak boleh, belum selesai. Nah imam juga jangan assalamualaikumnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ini kawan nak bagi-bagi kebilang. Astagfirullah. Lah udah, rupanya nah. Jangan yang kanan berbunyi, yang ke kiri tidak berbunyi. Jadi salam kanan, salam ke kiri itu berbunyi gunanya untuk itu tadi. Jadi kita ikut imam. Ini untuk gerakan kita. Bukan kita tahiyat awal. Karena imam seperti itu, kita ikut seperti itu. Ibu-ibu ada suaranya? Jangan, Bu. Bentar, Pak. Kita. Dalam kajian mazhab Syafi'i
itu berbarengan dengan itu. Cuman saya tidak baca. Semi pandang. Hatinya usolli, mulutnya Allahu Akbar. Aku pernah coba, tidak bisa aku. Karena tidak terlatih mungkin. Bagusnya cak itu. Ini bergerak, usollinya ikut dalam hati. Pas bar, lillahi ta'ala dia. Itu seharusnya. Cuman, namanya saya katakan tadi, yang usolli ini belum termasuk ke dalam rangkaian. Setelah Allahu Akbar, tidak boleh lagi bahasa Indonesia. Maka usolli ini boleh dibahasa Indonesia kan karena sebelum itu. Tapi kalau bisa seperti itu, bagusnya seperti itu, silakan. Bukan berarti yang lain tidak seperti itu. Kalau kita kan sholli pada maghribi, sholli pada zuhri, Allahu Akbar, selesai usollinya itu. Tapi kalau bisa seperti itu, hati ngikut, tangan bergerak, mulut ngomong Allahu Akbar. Nah, bisa, boleh. Kalau yang mana utamanya itu tuh, tidak bisa kita tentukan yang mana lebih utama. Yang jelas, innama a'malu binniyat. Tiap-tiap perbuatan dikatakan ini. Iya. Ada tuntunannya seperti itu. Iya. Ada Pak? Ini tentang saf sholat. Masjid kami ini kan ada bagian ini turun nih. Ketika jamaah masjid ini sudah penuh sampai ini, sudah ada jamaah lain. Itu harus diisi di sebelah kanan atau di belakang imam. Ya, kalau dia bentangan sejadahnya seperti itu, masalah turun atau lantai duanya, tidak ada masalah. Iya. Kosong sana. Lari ke tengah. Ya, enggak mesti itu. Jadi harus dipenuhkan dulu sub pertama. Setelah sub pertama penuh, baru. Kalau urusan-urusan terjarak dengan tiang, terjarak dengan kita tidak ada masalah. Jadi usahakan dulu sub itu penuh itu. Ya. Itu tentang masalah sub. Ada lagi? Ya. Ntar Bu ya. Tidak boleh. Suara makmum tidak boleh lebih keras dari imam kecuali di Masjidil Haram. Nah makanya kita pakai ini kan. Mestinya imam mesti izin Pak, silakan pakai ceroconya. Ceroco, mikrofonnya. Ada niat memang. Sama dengan masjid kami itu. Jangankan ibu-ibu Pak, kalau kita di situ tuh nengok orang dulu, sudah. Nah, makanya imam tuh harus dipilih suaranya lantang, hafalannya bagus itu tuh. Kalau imamnya sana tidak tuh. Jadi imam mesti suaranya kencang, apalagi kita ditutup dengan sutra seperti ini kan, ada batasnya antara laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin yang ngintip dari itu tuh tidak kan. Jangan Pak, aku pernah Pak, tuh. Kita di situ rupanya orang lah bangun, kita masih tahiyat orang ini, pernah kita lama. Nah, jadi yang model-model itu tuh maksud saya imam harus paham itu tuh. Dan suara kita lebih keras dari imam tidak boleh Pak, tidak boleh. Jadi memang imamnya harus itulah makanya kalau zuhur kan Allahu Akbar, walaupun suaranya kecil, kalau dia pakai ini tetap kedengaran dia. Sami Allah liman hamidah. Kadang-kadang kita suara lain kan juga banyak. Ada orang yang kadang-kadang hidupkan tip. Tidak boleh. Karena tidak boleh suara kita lebih keras daripada suara imam itu. Baik dalam bacaan maupun dalam hal-hal yang lainnya. Misalnya imam tahiyat, kita tahiyatnya lebih kencang dari imam, tidak boleh. Nah, maksudnya imam harus kita ingatkan, pakai corongnya Pak, karena jamaah perempuan tidak kedengaran. Dia ngomong, insya Allah suara saya kencang. Allahu Akbar katanya. Nah, tidak pakai corong kata kita, kencang suaranya bagus. Oke Bu, silakan.
Iya. 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 Kadang-kadang belanja ke warung di mana duit 5.000 sosokannya tadi, insya Allah kalau sedang sholat teringat Allahu Akbar, minyak 10, mie 5.000, duit 20, 5.000 di mana tadi? Oh, di jok motor, nyenlah sampai segitunya. Nah, maka dalam rukun sholat itu ada rukun 13, bukan rukun 13-nya itu, tapi bacaan sholat itu ada 4 yang mesti kita bersuara. Minimal kedengaran diri. Allahu Akbar itu mesti bersuara. Tidak boleh. Tidak boleh itu. Mesti Allahu Akbar. Minimal suara kita dewe. Allahu Akbar. Itu. Sholat zuhur misalkan Al-Fatihah itu mesti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedengaran kita dewe supaya kita kusuk itu tadi, itu ayat. Itu rukun qauli namanya. Rukun yang harus dibaca. Sami Allah tuh berbunyi. Kemudian tahiyat tuh berbunyi. Lalu nanti salam juga berbunyi. Itu salah satunya supaya kita fokus sholat. Tapi kalau kita tidak ada baca seperti baca dalam hati, tidak boleh itu tuh. Dengan kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kita fokus ke itu tadi. Ya. Kita baca ayat, berarti baru 2 rakaat ini nih. Kita tidak baca ayat, berarti lah 3 rakaat itu tuh. Rakaat ketiga itu tuh. Itu solusinya. Yang berikutnya memang kalau tidak nih ada galau anunya tuh. Pertama, tegak sholat, cari tempat yang nyaman, baca doa Rabbi a'udzubika min hamazati a'udzubika ayahdurun. Yang kedua baca qul a'udzu birabbin nas, itu sampai selesai. Nah, itu tuntunannya tuh. Minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum sholat tuh aku berlindung dari setan yang terkutuk. Kalau kita tidak hafal Rabbi a'udzubika ayahdurun itu. Ini yang kita baca. Nah, maka kita fokuskan rukun qauli nama harus dibaca. Al-Fatihah minimal kedengaran kita dewe. Harus kita baca kedengaran kita sendiri. Tidak usah kedengaran orang lain, minimal. Supaya kita fokus itu tadi. Jadi kalau kita ada bersuara itu, yang ingatan-ingatan yang lainnya cobalah dipraktekkan, Pak. Dicoba yang seperti itu akan hilang ingatan tadi, yang gatal akan hilang. Gatal itu kalau tidak kita garut hilang deweknya tuh. Tapi kalau kita garut sekali, nyen minta garut 2 kali gatal lagi. Nah, itu penyakitnya, karena ini iblis setan tuh macam-macam bentuk cara untuk menggoda kita. Masih ada? Ya, silakan. Ya, ada juga hadis tentang itu tuh. Kalau kita sholat berjamaah, imam jangan baca surat panjang yang tidak lazim. Baca surat Al-Maidah ayat 1 sampai 85. Tepegal kita. Nah, tidak kusuk lagi gitu. Imam termasuk berdosa yang itu tuh. Kalau kita ndak, ya dipotong-potong ayatnya tuh. Amma yatasaalun, ada ainnya tuh, batas ain tuh. Setelah ain tuh baca di rakaat kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulk.
Amun ndak dibaca 30 ayat itu, apalagi pakai lagu. Tepeganian gitu. Nah, maka batas ain jeda. Itu. Kita bukan seperti orang-orang yang di Mekah model itu. Jadi disarankan imam kalau sholat sendiri sunnah bacolah. Misalkan 1 rakaat 1 juz. Tidak apa-apa kita sholat sendiri. Tapi kalau orang kemampuan kita beda-beda. Yang kedua kepentingan kita lain-lain. Yang ketiga kondisi kita beda-beda. Ada orang yang numpang sholat baik, nak cepat ini lama nian itu. Wa minan nasi may ya ayuhan nasu bunu rabbak lah yang dekat Yasin ke-20 itu tuh. Ya bani Israil azkuru ni'mati Yasin ke-3 tinggalkan. Itu kira-kira karena boleh galau tuh karena itu sunnah. Itu misalnya dia tidak hafal sabbihis, sabbihis marabbikal a'la khalaqas wal ladzi sabbihis marabbikal ladzi khalaq wal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Boleh, tidak apa-apa. Atau sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wal ladzi qaddara fahada wal ladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa sanukri'uk Allahu akbar. Boleh. Karena itu hukumnya sunnah. Iya, tidak usah diulang lagi batas itu. Sambungannya kelak ya menghafal kita sambungannya kadang-kadang pas ruku hafal kita tuh. Tadi ya pundak kata kita kan. Ya itu bukan lagi ruku ini. Ini kadang-kadang itu. Jadi potong batas itu tidak masalah karena itu hukumnya sunnah. Habis? Lagi Pak. Ayo. Masalah berdoa Pak. Berdoa itu katanya yang belum sajak sebelum air terakhir. Tak. Kita berdoa di sebelum. Iya. Itu boleh apa enggak? Kalau boleh apa ada dalilnya? Sama itu Mas. Kadang-kadang imam bukan lama. Kita membuatkan apa itu doa. Boleh apa enggak Pak? Iya. Ada hadisnya tuh. Jarak terdekat antara Allah dengan hambanya itu waktu sujud terakhir. Itu hadisnya tuh. Jarak terdekat Allah dengan hambanya itu waktu sujud terakhir. Waktu sujud bukan waktu sujud terakhir, waktu sujud. Jadi sujud terakhir tuh digunakan. Kalau bin Bas, ulama Mesir mengatakan sujud terakhir tuh jangan lupa 3 doa. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali sudah. Doanya 3 potong. Pertama, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. 2, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Aku ndak Pak Ustaz. Nanti saya potong doa ini ambil di TikTok saya. Abi Jehala. Jadi 3 doa sesudah subhana rabbiyal a'la itu Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku minta diwafatkan dengan husnul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Ya Allah, kasih aku rezeki taubat nasuha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini di agamamu. Tidak boleh bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia batal sholatnya. Ya, kecuali dalam hati. Tidak boleh dilapaskan. Tapi bukan itu saja.
Macam mana Pak Ustadz kalau kita belum hafal? Tambahkan subhana rabbi a'lanya itu 2 kali. Ngapa? Supaya ganjil. Subhana rabbi a'la wa bihamdi lah 3 kali. Imam belum bangun, tambahkan 2 kali. Kita lah 5 kali, imam belum bangun, tambahkan 2 kali. Imam belum bangun, tambahkan 2 kali. Imam juga belum bangun, coba ditengok masih hidup dah imam. Ya itu kalau kita belum hafal doa. Boleh kata Abdul Somad doa bahasa Indonesia tapi tidak boleh dilapaskan dalam hati. Nah, bukan itu saja doanya. Yang terbagus doa itu 2. Satu dari Al-Quran, yang kedua dari Nabi. Redaksinya dari Nabi. Nah, yang itu tadi doanya dari Nabi. Itu. Jarang dengan 3 doa itu tadi. Iya Bu? Ini mungkin yang terakhir ya. Karena kami tidak ke pasar. Ya, kalau setiap sujud kita berdoa, saya belum menemukan tuntunannya. Tapi ulama menjelaskan berdasarkan hadis itu hanya di sujud terakhir. Nah, kita nak menyelesaikan sholat kita tuh, kita berdoa di sujud terakhir itu. Boleh Pak, itu kita imamnya lama kita makan doa gitu. Boleh berarti? Boleh. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wali walidayya. Boleh. Ya lama. Imam sudah bukan imamnya lama. Kita sudah tirali tadi kan? Ya. Kita kalau kita sebelum imam itu kita berdoa. Boleh. Boleh. Kalau kita tidak hafal doanya, kita boleh pakai doa lain, tapi doanya jangan dikarang dewe. Doa dari Al-Qur'an misalnya Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dari ayat. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi tadi. Kalau kita tidak hafal doa apa-apa, tambahkan subhana rabbi a'lanya itu ganjil-ganjil tadi. Tapi kalau imam lah bangkit, ya jangan pito kita lamonian. Orang lah assalamualaikum kita masih juga tuh. Nah, yang satu lagi terakhir ini yang tidak boleh itu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Doa sendiri ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Sujud lagi tidak ada judulnya itu tuh. Jadi tidak ada judul yang model-model itu tuh. Kalau sujud syukur, apa yang disyukuri? Bukan di situ. Bersyukur itu selamat dari kecelakaan. Saat sujud kita syukur. Boleh itu. Kalau yang model-model itu asli nambah-nambah tuh. Tidak usah yang model itu. Jadi itu yang itu. Jadi subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi selesai. Tidak usah lagi sujud. Apa yang dibaca sujud itu tuh? Tuntunannya juga tidak ada, pedoman kita juga tidak ada tentang yang demikian. Saya pikir demikian, kita boleh tutup dengan sholat sunat Isra 2 rakaat bagi yang mau, bagi yang tidak mau, ya macam mana tidak mau. Itu. Demikian, insyaallah kita jumpa di bulan berikutnya. Saya di minggu keempat aja Pak ya. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.